Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua, para sahabat, para rekan-rekan dan adik-adik semua? Saya mau ngejelasin mengenai pelajaran ekonomi bisnis. Kita simak penjelasan berikut ini. Go! Bab 1, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, di bab 1 ini yang membahas mengenai konsep dasar ilmu ekonomi ini, kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama adalah pengertian dan manfaat ilmu ekonomi. Setelah kita mempelajari pengertian dan manfaat ilmu ekonomi, kita lanjut ke ruang lingkup dan pembagian ilmu ekonomi. Nah, ini setelah di subbab A, pengertiannya. Setelah itu, di bab 1 lanjut ke poin C atau subbab C yang ketiga, mengenai prinsip, tindakan, dan motif ekonomi. Artinya di bab 1 ini kita akan membahas 3 subbab. Nah, ini subbab-subbab yang akan kita pelajari dan yang akan saya bahas melalui video-video selanjutnya yang di bab 1, konsep dasar ilmu ekonomi. Langsung saja ya, di subbab yang pertama, yang A, yang akan membahas mengenai pengertian dan manfaat dari ilmu ekonomi itu sendiri. Ya, yang pertama kita akan membahas atau mempelajari mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Kenapa? Karena apapun itu, kalau kita tidak memahami atau belum mengetahui apa yang akan kita pelajari, tidak mungkin kita bisa memahami pelajaran-pelajaran selanjutnya. Istilah peribahasanya, tak kenal maka tak sayang. Begitu juga dengan pelajaran. Kita tidak akan bisa mempelajarinya sebelum kita mengetahuinya apa yang kita pelajari itu sendiri. Jadi lebih baik kita mempelajari atau membahas pengertiannya terlebih dahulu. Secara etimologinya berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu oikos dan nomos ya. Oikos sendiri artinya adalah aturan. Ya, aturan. Dan nomos artinya adalah rumah tangga. Nah, sehingga bisa diartikan secara umum aturan rumah tangga seperti itu. Ya, kalau digabungkan oikos dan nomos itu sendiri berarti aturan rumah tangga. Rumah tangga sendiri bukan berarti rumah tangga seperti rumah tangga yang kita di rumah. Bukan. Maksud dari rumah tangga di sini adalah rumah tangga dalam negara, bangsa, ya. Terus keluarga di sini dimaksudnya adalah konsumen. Jadi aturan-aturan yang akan dibahas atau yang ditentukan mengenai perekonomian itu sendiri. Ya, mengatur ekonomi yang akan terjadi di keluarga, di bangsa, dan di negara. Nah, ini berdasarkan etimologi. Selain etimologi atau dari asal muasalnya, asal katanya ya, ada beberapa para ahli yang menyampaikan pendapatnya, menyimpulkan dan memberikan definisi dari ilmu ekonomi itu sendiri, seperti Samuel. Nah, ini Samuel. Menurut Samuel, ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya
yang selalu terbatas dan langka. Nah, di sini memiliki arti bahwa kita, masyarakat, manusia secara umumnya, ya ini bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mengacu pada atau berdasarkan dari sumber daya yang memang sekiranya terbatas dan langka. Ya, sumber daya di sini kan banyak sekali, bisa dari sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya hayati, non hayati, ya, dan banyak sekali sumber daya. Nanti akan kita bahas di kedepannya, ya, di materi yang selanjutnya. Dan ini semuanya ini bersifat langka atau terbatas. Kenapa bisa terbatas? Karena memang sekiranya pertumbuhan penduduk juga selalu berkembang, ya. Terus sumber daya itu juga memang bisa dibilang lambat untuk memenuhi, atau memang sekiranya sumber daya yang tidak bisa ada kembali, seperti misalnya yang dimaksud dengan ada kembali itu yang dapat diperbaharui. Kalau sudah habis ya habis, ya, seperti minyak tanah, minyak bumi, intinya begitu, ya, emas, perak. Nah, ini termasuk sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Ya, mungkin kalian sudah membahas ataupun sudah mempelajari di pelajaran IPA. Nah, itu membahas seperti itu. Nah, yang kedua, tokoh yang menyampaikan makna atau definisi dari ilmu ekonomi menurut Gregory Mankiw, ini ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu dan masyarakat dalam membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi. Nah, sekarang dan di masa yang akan datang, kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Ini lebih kompleks, lebih lengkap lagi menjelaskannya. Ya, di sini disebutkan menurut George ini, menurut Gregor ini menjelaskan bahwa memang yang namanya ilmu ekonomi ini ilmu yang membahas mengenai individu dan masyarakat. Apa yang dibahas di situ mengenai kebutuhan dan jumlah dari bahan atau barang yang dibutuhkan, sehingga di situ akan menjadi pro dan kontra mengenai kelangkaan dan kesiapan dari jumlah barang yang dibutuhkan itu sendiri, dan diproses dan didistribusikan kepada orang lain, ya, ataupun baik secara individu ataupun golongan masyarakat. Dan ini dibahas lebih lengkap lagi. Nah, ini dari dua tokoh ini pada umumnya adalah sama mengenai membahas tentang bagaimana masyarakat bisa menciptakan barang yang baru untuk memenuhi kebutuhannya, ya, sehingga barang yang diciptakan itu bisa didistribusikan kepada individu yang membutuhkan atau golongan masyarakat yang membutuhkan untuk dikonsumsinya. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan itu kita bisa memahami dan mengetahuinya kenapa kita bisa selama ini terpenuhi semua kebutuhannya, ya. Karena memang ada aturan-aturan atau cara-cara tertentu untuk bagaimana untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Nah, untuk yang kedua atau poin yang kedua ini mengenai manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Nah, dari pengertian yang tadi yang saya jelaskan, nah di situ ada 3 kata kunci. Di antaranya adalah kebutuhan, terus sumber daya yang langka, dan distribusi untuk dikonsumsi. Nah,
ketiga masalah ini, ketiga kata kunci ini akan menjadi masalah pada diri kita sendiri kalau kita tidak mengetahui atau tidak memahami atau tidak mempelajari dari ilmu ekonomi sendiri. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian sudah bisa mengetahui dan memahami arti ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, dengan manfaat-manfaat ini, atau kita sudah bisa mengetahui manfaatnya, coba kita kembalikan lagi kepada diri kita, apakah kita memang sekiranya sudah sesuai dengan yang kita rasakan dari manfaat itu atau belum. Nah, untuk mengetahui apakah kita sudah bisa memanfaatkan dari ilmu ekonomi itu sendiri ataupun belum, nah seperti ini. Kalau memang sekiranya kita sudah bisa, berarti sesuai dengan teori ataupun pelajaran yang ini. Ya. Nah, yang pertama adalah membantu seseorang ataupun perusahaan untuk menentukan skala prioritas kebutuhan yang akan dipenuhi. Nah, di sini ada yang namanya menentukan skala prioritas. Jadi, kita kalau sudah memahami dan sudah mengetahui arti dari ilmu ekonomi itu sendiri, kita akan melakukan hal di poin yang pertama ini. Kita mampu menentukan skala prioritas dari kebutuhan kita. Artinya apa? Kebutuhan yang paling penting, yang paling urgent, yang paling genting. Ya, contoh, misalnya kita cuma punya duit 20.000. 20.000 ini tentu kita kalau dilihat dari keinginan, banyak sekali keinginan kita. Misalnya beli bakso, ya, jalan-jalan, beli pulsa, ya kan, beli kuota buat belajar. Terus misalnya acara main ke rumah teman, nah ini kan butuh ongkos, butuh uang jalan, minimal jajan begitu ya. Nah, dari 20.000 ini kita akan bisa menentukan mana skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan yang tadi saya sebutkan. Apakah 20.000 ini digunakan untuk beli kuota, ataukah untuk jalan-jalan, atau untuk beli bakso? Mana? Nah, kalau kita sekiranya sudah mempelajari ilmu ekonomi dengan baik dan memahami dengan benar, tentu kita tidak akan salah pilih untuk mengeluarkan uang yang 20.000 tadi. Ya, misalnya saat ini kita sedang butuh sekali ini kuota untuk belajar. Ya tentu kita akan membeli kuota dari uang yang 20.000 itu tadi. Nah, ini yang dimaksud dengan kita mampu menentukan skala prioritas. Ya, mudah-mudahan kalian bisa untuk menentukan mana yang paling penting kalau sekiranya kita punya dana yang pas-pasan. Itu yang pertama ya. Nah, untuk yang keduanya, kita ini bisa mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, maksudnya seperti apa? Kita ini di sini bisa mempelajari perilaku manusia. Misalnya begini ya. Warga Tangerang seperti itu. Bagaimana cara mereka dalam memenuhi kebutuhannya? Apakah dengan cara bekerja, apakah dengan cara bertani, ataukah berkebun, atau yang lainnya? Kita juga bisa melihat warga dari di luar Tangerang, misalnya Jakarta, atau Kalimantan, atau Sulawesi. Nah, dari situ kita bisa memanfaatkan, bisa terdorong kita untuk berwirausaha, ya. Bagaimana cara mereka untuk memenuhi kebutuhannya? Kalau memang sekiranya bisnis mereka bekerja sebagai karyawan semua, maka kita punya keyakinan dan bisa memastikan bahwa orang yang bekerja itu biasanya tidak punya waktu untuk memenuhi kebutuhan yang lain seperti beras, ya. Mereka tidak mungkin menanam beras karena sehari-harinya bekerja. Maka ini bisa dimanfaatkan untuk kita untuk berwirausaha menjual beras. Seperti itu. Ini contoh kecilnya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Jadi dengan
kita mempelajari perilaku mereka, kita bisa membuat atau membuka pikiran kita untuk bisa membuka lapangan kerja atau berwirausaha, seperti itu ya. Nah, yang ketiga, kita juga bisa membantu memilih alat pemuas kebutuhan yang efektif dan efisien. Nah, jangan salah paham nih ya. Di sini ada kata alat pemuas. Alat pemuas di sini yang dimaksud dengan dimaksud ilmu ekonomi adalah bukan alat pemuas yang memang sekiranya kita butuh sesuatu yang memang bisa memuaskan. Ya, karena selama ini yang namanya puas itu, wah pokoknya puas banget dah gitu ya. Kalau makan banyak puas gitu, kalau apa melebihi dari standar itu puas gitu. Nah, yang dimaksud ilmu ekonomi di sini, pemuas di sini bukan pemuas seperti itu. Artinya apa? Pemuas di sini yang dimaksud adalah memenuhi kebutuhannya secara normal ya, secara normal. Misalnya begini, kita haus, terus kita dapat memenuhi atau bisa membeli air. Nah, dengan adanya air itu kita bisa meminumnya sehingga haus kita jadi hilang. Nah, pada saat haus kita hilang, disitulah yang namanya letak kepuasan. Seperti itu ya, terpenuhi untuk dengan batas yang tertentu, ini yang disebut dengan puas. Nah, di sini ada kata lagi yang namanya efektif dan efisien. Nah, kita dapat memenuhi kebutuhan itu sehingga kita dapat merasakan kepuasan karena terpenuhinya apa yang kita butuhkan. Tapi kita tidak dengan cara yang ugal-ugalan yang tadi saya bilang, puasnya bukan puas-puasan banget gitu ya. Nah, tapi dengan cara yang efektif. Efektif ini dengan cara yang benar. Seperti itu. Kalau emang kita haus itu solusinya adalah minum ya. Nah, minum ini udah pasti yang namanya air. Nah, kan banyak sekali yang namanya alat untuk menghilangkan haus ya. Tidak perlu saya sebutkan ya. Yang penting, yang jelas adalah air mineral, ada air yang jenis yang lain, minuman instan begitu. Nah, di sini memang betul efektif sekali yang namanya haus itu harus minum, tapi ada yang namanya efisien. Nah, efisien ini memenuhi kebutuhan dengan cara yang hemat, yang sederhana ya. Jadi efektif dan efisien maknanya adalah yang benar dan hemat, seperti itu ya. Tidak cuma benar tapi juga hemat. Walaupun kita minum kopi juga haus bisa hilang, tapi kan tidak efisien. Masih ada untuk memenuhi kebutuhan yang efektif tapi lebih murah. Seperti itu yang dimaksudnya ya. Nah, dari ketiga manfaat ini, coba rasakan kembali kepada kalian, apakah kalian sudah bisa memenuhi ataupun sudah bisa melakukan ketiga ini minimal. Kalau memang sekiranya kita sudah bisa melakukan ketiga manfaat ini, berarti alhamdulillah kalian atau kita semua sudah bisa memahami fungsi dari mempelajari ilmu ekonomi. Bagi yang belum dan sekarang kita sudah mempelajarinya, coba lakukan dan coba praktekkan ya. Mudah-mudahan dari apa yang sudah saya jelaskan ini, kalian bisa terdorong dan bisa melakukannya sehingga bisa memanfaatkan manfaat-manfaat dari ilmu setelah mempelajari ilmu ekonomi ini ya. Nah, demikian penjelasan mengenai pengertian ataupun definisi ilmu ekonomi. Mudah-mudahan apa yang tadi saya paparkan, yang sudah saya jelaskan mengenai prinsip, motif, dan tindakan ekonomi dapat memberikan pencerahan kita semua sehingga kita dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa lebih bijak lagi dalam bertindak, dalam berperilaku dari sisi ekonomi, hemat, cermat, dan efisien. Demikian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.